请请。在下王大良，是，找我嘛事儿？哎，这玩意儿我喜欢，在咱天津卫就没有我了不。Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi bersama saya di Arif Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film hero sebelumnya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan inilah Film Heroes 2020, episode 16 dan 17. 我失手把薛雪杀了，他的证师傅。霍元甲，我没有。Pada episode sebelumnya, Hua Yuanjia menyuruh sahabat bersaudara agar segera pergi dari penjara sebelum para pengawal menangkap mereka. Sementara itu, pengawal melaporkannya pada Chang Deli atas penyusupan tersebut. Chang Deli dan orang barat segera mendatangi sel Hua Yuanjia. Namun di sana tak ada siapa-siapa selain Hua Yuanjia. Lalu Hua Yuanjia dibawa ke tempat penyiksaan. Di sana dia dijadikan samsak hidup oleh orang barat tersebut. 租界的规矩，待会儿你就。Sementara itu, Betran, Tuan Nong, dan Wenfa baru saja tiba di penjara. Mereka tak melihat Hua Yuanjia berada di dalam selnya. Betran pun segera mencarinya di tempat penyiksaan. Di sana ia melihat pengawalnya sedang menghajar Hua Yuanjia sampai tak sadarkan diri. Betran pun lalu memarahi para pengawalnya tersebut. Setelah melihat gurunya seperti itu, Wenfa ingin menjaga gurunya di dalam sel agar tidak dianiaya orang lain. Ia pun segera pergi keluar untuk mencari gara-gara supaya dipenjara bersama gurunya. 我去坐牢，舅舅你放心，有我在，谁也别想再伤。师傅，喝点水。 Sementara itu, Nona Wang dan lainnya telah tiba di Beijing. Ia menemui petinggi di sana untuk meminta keadilan buat suaminya. Awalnya mereka terus diusir oleh penjabat setempat, sampai-sampai mereka bertiga berlutut di depan gedung sensor atau kejaksaan hukum seharian. Akhirnya usaha mereka berhasil menarik perhatian penjabat istana. Keesokan harinya, Tuan Liu memberitahu Tuan Nong dan lainnya bahwa pihak istana telah memberikan sebuah surat untuk menegosiasikan pembebasan Hua Yuanjia dan menyuruh Yingxi agar segera kembali ke Beijing. Sementara itu, Nona Wang dan lainnya pulang ke Tianjin setelah berhasil menyelesaikan misi mereka. Di perjalanan pulang, Nona Wang melihat Dayo dan juga Qiao Wulan mulai bucin satu sama lain. Di tempat lain, Yingxi menyuruh pengawalnya untuk menangkap Chang Deli. 挖出来！是，去！ Setelah berhasil menangkap Chang Deli diberi perintah oleh Yingxi untuk membuat Hua Yuanjia agar kecanduan opium supaya tubuhnya kurus dan lemah. Keesokan harinya, Hua Yuanjia muntah darah. Wenfa segera memanggil pengawal untuk meminta bantuan. Dan tepat saat itu, Chang Deli membawa dokter orang barat. Di sana, Wenfa mulanya tidak mau gurunya diperiksa oleh orang barat tersebut. Lalu Chang Deli menipu Wenfa. Ia mengatakan pada Wenfa bahwa dirinya adalah teman pamannya. Lalu Wenfa pun mempercayai kata-kata Chang Deli tersebut. Kemudian ketika Hua Yuanjia kesakitan, Chang Deli menyuruh dokternya untuk menyuntikkan sebuah obat pada Hua Yuanjia.
Dan obat tersebut sebenarnya adalah opium. Setelah disuntik, Huo Yanjia kelihatan lebih baikan. Sementara itu di kediaman keluarga Huo, Gao He dan Dayo sedang berjaga. Tidak lama setelah itu mereka mendengar ada seseorang masuk ke dalam rumah mereka. Gao He dan Dayo mencoba mengawasi mereka terlebih dahulu untuk memastikan jumlah mereka. Setelah tahu mereka hanya berdua, Gao He dan Dayo langsung menghajar mereka. Namun pada akhirnya mereka berhasil lolos. Kemudian ketika mereka keluar, Sayan ternyata juga mengawasi mereka dari atas pohon. Sayan pun segera melumpuhkan orang asing tersebut dengan senjata rahasianya. Sementara itu, Gao He dan Dayo terus mengejar mereka. Lalu ketika di luar, Gao He yang tidak bisa mengontrol emosinya lagi, langsung membunuh mereka berdua. 怎么回事？为什么把人杀了？ Keesokan harinya, Zhen Zeng yang melihat kejadian tadi malam memarahi Gao He karena lagi-lagi ia membunuh orang. Di sana Zhen Zeng mengatakan, jika gurunya tahu, kali ini dia pasti diusir. Lalu Gao He menyuruh mereka bertiga untuk diam saja agar gurunya tidak tahu. 大师兄，你答应给我保密的。 Namun tidak tahunya di luar Dongfang mendengar pembicaraan mereka. Sementara itu, Huo Yanjia mengalami kesakitan dan mengeluarkan banyak keringat. 我的五脏六腑里面好像就没事了。 Lalu ketika disuntik opium, ia pun seketika jadi tenang. 师傅， Singkat cerita, Tuanong menemui Betran. Ia memberikan 40 batangan emas untuk ditukar dengan Huo Yanjia. Karena melihat emas begitu banyak, kali ini Betran memilih emas dan siap melepas Huo Yanjia. Kemudian Tuanong dan rekan-rekannya menandu Huo Yanjia sampai rumahnya. Ketika di depan rumah, Huo Yanjia meminta untuk diturunkan. Ia tidak mau membuat ibunya cemas ketika melihat dirinya dalam kondisi seperti ini. Huo Yanjia pun segera masuk menemui ibunya dan keluarga lainnya. 他天天晚上哭。儿子，好好谢谢你媳妇儿，她上京城告谕大家。 Setelah itu, ia menyuruh Zhen Zeng untuk mengantarkannya ke makam Hyobu. 带我去。 Di sana Tuanong memberitahu Huo Yanjia bahwa ia mengirimkan seorang dokter yang bernama Federer untuk merawatnya. 费德勒医生应该已经在家等你了，那我就不陪你。又救了我一回，冤家真不知道如。 Sedangkan dirinya akan pergi keluar kota. Sementara itu di kediaman keluarga Huo, Dr. Federer sedang berlatih menggunakan senjata. Di sini Dr. Federer adalah salah satu orang barat yang mengagumi kungfu dan juga sosok Huo Yanjia. Karena alasan itulah ia mau merawat Huo Yanjia. Tak lama setelah itu, Huo Yanjia dan lainnya kembali ke rumah. Lalu Dr. Federer memperkenalkan dirinya pada mereka semua. Di situ Huo Yanjia merasa aneh bahwa dokter yang sekarang ada di depannya berbeda dari dokter yang merawatnya saat ada di penjara. Namun apa yang Dr. Federer katakan sama dengan yang Tuanong katakan. 好像是叫费德勒。师傅，你以前见过的人当然不是我，我第一次。 Tak lama setelah itu, tiba-tiba Huo Yanjia merasa lemas. Dr. Federer menyuruh murid-murid Huo Yanjia agar membawanya masuk ke dalam untuk diperiksa. Setelah beberapa saat memeriksa, Dr. Federer tidak menemukan kerusakan di dalam badan Huo Yanjia. Namun semua yang ada di sana tidak percaya.
Jelas-jelas gurunya baru saja kesakitan. Lalu Wenfa meragukannya sebagai dokter. Ia lebih mirip ke reporter karena ia membawa sebuah kamera. Sang dokter pun menjelaskan pada mereka bahwa reporter merupakan pekerjaan sampingannya. Ia menulis artikel tentang Huo Yanjia untuk media berita Eropa. Kemudian Dr. Federer menanyakan pada Huo Yanjia tentang kematian keluarganya yang disebabkan oleh dirinya. Seketika itu, Huo Yanjia yang masih terpengaruh oleh opium langsung emosi dan menyuruh muridnya untuk mengusir Dr. Federer. Ketika berada di luar rumah, Dr. Federer memberikan obat pereda nyeri kepada Wenfa agar diminumkan kepada gurunya. Singkat cerita, Huo Yanjia menyuruh Zhenzhen memanggil Wenfa agar menemuinya di ruang latihan. Ketika Wenfa tiba di sana, Huo Yanjia mulai bertanya tentang berapa jumlah emas yang telah dikeluarkan untuk membebaskan dirinya. Awalnya Wenfa tak mau menjawabnya karena ia merasa ikhlas. Huo Yanjia yang mendengar jawaban tersebut malah marah-marah karena sebagai seorang guru, ia merasa telah memanfaatkan muridnya tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba badan Huo Yanjia menjadi lemas. Lalu Wenfa memberinya obat dari Dr. Federer. Huo Yanjia pun mau meminumnya. Kemudian Huo Yanjia menyuruh Wenfa mencari Chang Deli untuk menanyakan keberadaan dokter yang telah menculiknya saat di penjara. Yanjia, Singkat cerita, Gaoke memberitahu gurunya bahwa tabib yang telah dipanggil untuk memeriksanya telah tiba. Setelah beberapa saat diperiksa, tabib itu juga mengatakan bahwa Huo Yanjia tidak mengalami kerusakan di dalam tubuhnya. Lalu tabib memberinya resep obat agar Huo Yanjia segera pulih. Kemudian Huo Yanjia menyuruh Gaoke dan juga Zhenzhen untuk melatih Shayan karena ia masih terluka. Shayan diberi waktu 3 bulan untuk berlatih dengan seniornya. Setelah waktu itu selesai, Huo Yanjia akan merayakan pesta kelulusan dan Shayan boleh pergi dari padepokan tersebut. Kemudian Huo Yanjia mengajak istrinya berbicara 4 mata. Di sana Huo Yanjia membahas pernikahan Heolan dengan Wenfa. Namun sang istri menolaknya karena pembantunya itu menyukai Dayo, bukan Wenfa. 他明确地告诉我，他喜欢的是大有，不是人才是天生一对儿，大有无父无母。 Mendengar perkataan istrinya tersebut, Huo Yanjia yang masih terpengaruh oleh opium langsung emosi. Dia pun langsung memecahkan gelas hingga membuat anaknya menangis. Lalu mereka pun berdebat. Huo Yanjia ingin membalas kebaikan Wenfa karena telah memberinya 40 batangan emas untuk ditukar dengan dirinya. Sang istri pun membela Dayo karena telah melindunginya ketika mereka pergi ke Beijing. Sampai-sampai Dayo dipukuli oleh pengawal kerajaan. Pada akhirnya Huo Yanjia yang merupakan kepala keluarga memutuskan untuk menikahkan Heolan dengan Wenfa. Kemudian ketika Huo Yanjia keluar kamar, ternyata Dayo sedang berada di luar kamar untuk memberi gurunya obat. Ia pun mendengar semua perkataan gurunya dengan nonawang, yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Kemudian Dayo segera menemui Heolan untuk menceritakan apa yang barusan ia dengarkan. Tak lama setelah itu, nonawang pun datang ke sana. Ia menyuruh Dayo agar membawa Heolan pergi dari sana, karena saat ini gurunya sedang mendapatkan banyak masalah. Jadi ia tidak bisa berpikir jernih. Namun Dayo menolaknya
karena ia tak mau mengkhianati gurunya tersebut yang telah merawatnya dari kecil. 你们先走，等他冷静下来，我会跟他解释清。不行，大友绝对不能违抗师命，我咋能不听师傅的话呢？那小莲怎么办？ Dayo juga mau menerima apa yang telah dikatakan oleh gurunya tersebut. Mendengar jawaban Dayo seperti itu, Nona Wang sangat kecewa. Ia langsung menyuruh Geolan agar melupakan Dayo. Di tempat lain, Winfa menemui Chang Deli untuk menanyakan keberadaan dokter yang telah menyuntik Hue Yenjia. Namun Chang Deli mengatakan bahwa dokter tersebut telah pulang ke Amerika di pagi hari. 美利坚何种国，今天早上的轮船。 Chang Deli pun menyuruh Winfa agar mencari dokter lainnya. Winfa pun kembali ke rumah dengan kecewa. Namun sebelum ia masuk rumah, Dayo yang sudah sangat emosi dengannya langsung menghadangnya dan mengajaknya untuk bertarung. Singkat cerita, dalam pertarungan itu, Dayo kalah melawan seniornya. Lalu Dayo mencoba untuk bunuh diri, namun Winfa mencegahnya. 2020, episode 16 dan 17. Jangan lupa menonton episode selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.